Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, dan bulan berganti bulan, dan tahun tentunya bergeser berganti tahun. Dan demikianlah siklus kehidupan manusia. Bagi seorang mukmin itu harus memperhatikan waktu. Memperhatikan waktu adalah bagian dari jati diri keimanan seseorang. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan waktu, dengan dua redaksi sumpah Allah. Ada bersumpah dengan kalimat umum yang artinya seluruh waktu, yang mencakup detik, menit, kemudian jam, kemudian hari, kemudian pekan, kemudian bulan, kemudian tahun, dan sepanjang hidup kita. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia semuanya rugi kecuali yang memiliki 4 perkara. Yang memiliki ilmu, iman, amal, berdakwah, dan sabar. Itu redaksinya umum, demi masa. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sebagian waktu dalam Quran karena memang ada ketentuan-ketentuan dan ada kekhususan. Seperti Allah berfirman, wadduha, demi waktu duha. Karena diantaranya disyariatkan kita untuk sholat duha. Kemudian Allah berfirman, wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin asyar, dan hari yang 10. Wasyaf'i, dan hari yang genap. Wal witr, dan hari yang ganjil. Bahkan dalam Quran Allah menyebutkan sebagian manusia juga bertanya tentang apa itu bulan. Yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnasi wal hajji. Mereka bertanya tentang bulan sabit. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, jawab, sesungguhnya bulan sabit itu tanda-tanda untuk beribadah, haji, untuk kita puasa, untuk kita Idul Fitri. Nah, salah satu poin yang saya ingin jelaskan di kesempatan yang berbahagia ini, di mana kita akan memasuki bulan yang sangat agung, yaitu yang dinamakan Syahrul Ramadan. Ada 2 sisi yang saya ingin sampaikan. Poin yang pertama, setelah kita tahu urgensi waktu bagi orang mukmin dan sampai Allah bersumpah dengan waktu. Para ulama kita mengatakan, di antara orang yang tertimpa musibah agamanya adalah orang yang ketika datang mawasimul ibadah, mawasimut ta'ah. Orang yang ketika datang kepadanya musim-musim ibadah, musim-musim ta'at, lalu dia tidak dapat taufik, tidak dapat hidayah untuk melakukan kebaikan. Maka ini adalah orang yang dapat musibah. Ya, seperti masuk bulan Ramadan, masuk bulan suci, yang Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan pengharapan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Datang bulan Ramadan, datang bulan suci yang mulia ini, tetapi sayang dia tidak menjadikan musim yang mulia ini musim untuk taat, musim untuk beribadah kepada Allah, musim untuk melakukan banyak kebaikan. Seolah-olah orang itu diharamkan dari kebaikan dengan datangnya bulan suci ini. Maka ini adalah orang yang dapat musibah. Mungkin selama ini kita menganggap orang yang dapat musibah itu musibah dunia, sakit, ditinggal mati, berhartanya kurang, hilangnya harta, ini dikatakan musibah.
Kalau musibah ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, dirasakan hanya di dunia. Tapi ketika orang itu musibah agamanya, musibah yang menimpa kepada agamanya, ya seperti contohnya yang tadi, datang bulan Ramadan, tidak diibadah. Datang waktu sholat 5 waktu, datang waktu sholat subuh, datang waktu sholat duhur, datang waktu sholat asar, datang waktu sholat maghrib, datang waktu sholat isya. Tapi dia tidak beribadah kepada Allah, tidak sholat, tidak taqarrub kepada Allah, maka ia dapat musibah besar yang menimpa kepada agamanya, yang dia akan rugi dunia akhirat. Nah, oleh sebab itu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lewatkan, kita akan melewati satu bulan yang sangat agung. Di bulan Ramadan ini Nabi SAW telah menyebutkan Futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Apa yang dimaksud dibukakan pintu surga? Sejumlah syariat Allah, sejumlah perintah Allah, sejumlah perintah Rasulnya yang merupakan abwab liduhul jannah, pintu-pintu untuk masuk surga. Apa saja? Jaga sholat 5 waktu, kita akan dibukakan pintu surga. Makanya ada babu sholat, ada pintu sholat. Jaga puasanya itu juga, artinya kita tidak boleh satu pun hari bolong. Kecuali kalau kita sakit atau mungkin kita safar, itu dibolehkan buka tapi harus diqadha. Tidak boleh satu hari pun kita lepas dari puasa itu. Kenapa? Karena Allah telah menyiapkan pintu yang namanya babu royan. Jadi sangat bersedih orang yang masuk bulan Ramadan tidak puasa, karena tidak akan dibukakan nanti pintu yang namanya royan. Bahkan di dalam bulan Ramadan ini semua pintu ada. Apa saja? Tadi pintu sholat, pintu royan, zakat, silakan zakat di bulan Ramadan, dibukakan pintu zakat. Kemudian pintu al-walid, babul ausat, pintu yang paling tengah, berbakti kepada orang tua, berbaik, ihsan kepada orang tua, dibukakan pintu. Kemudian apa? Pintu jihad. Ya kita berjihad dengan harta kita, dengan jiwa kita, dengan ilmu kita berjihad di bulan Ramadan, maka akan dibukakan pintu jihad. Kemudian pintu tauhid, jaga kita tauhid, maka dikatakan di bulan Ramadan dibukakan pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Artinya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan kekang diri kita, kekang syahwat kita dari semua pintu neraka, dari semua bentuk kemaksiatan. Jadi kalau kita puasa namun tidak bisa mengendalikan syahwat kita, maka itu rugi bagi kita. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini ketika Allah Ta'ala membukakan musim khusus yang Allah menutup pintu-pintu neraka, lalu kita tidak melakukan hal-hal untuk menjaga diri, dan kita tidak mengekang diri dari pintu-pintu neraka, maka kita rugi. Kemudian apa? Wasufidz syayatin, dan syaitan akan dibelenggu. Bagaimana syaitan akan dibelenggu? Mari kita tunaikan puasa ini dengan benar-benar puasa. Puasa apa? Puasa dari semua seluruh anggota badan kita. Mata kita puasa dari semua yang diharamkan Allah, untuk tidak melihat yang diharamkan Allah. Puasa telinga kita agar kita tidak mendengar dari semua perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Puasa tangan kita agar kita tidak meraba sesuatu yang diharamkan Allah. Puasa kedua kaki kita agar kita tidak berjalan kepada perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh anggota badan kita berpuasa dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada pintu sedikit pun bolu syaitan laknatullah. Maka ini kita menyambut musim Ramadan ini dengan betul-betul. Jadi tadi dikatakan dapat musibah kalau orang itu tidak mengambil musim ini. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kalimat yang singkat ini kita juga perlu untuk mengetahui bahwa kalimat yang sederhana. Kalau kita akan melewati satu perkara, kemana aja, kita akan safar, bepergian, kita akan rihlah, rekreasi, selalu kita membawa persiapan. Tapi ketika kita akan ibadah kepada Allah, ibadah satu bulan, mesti kita punya istidad, mesti kita punya persiapan. Persiapannya apa saja? Pertama, kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesehatan, agar kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan banyak kebaikan. Ini istidad, meminta kepada Allah. Kemudian yang kedua,
terbiasa dengan kebaikan-kebaikan dari hari ini. Nah, oleh sebab itu mungkin bukan tidak boleh dengan istilah kita di Indonesia, mungkin ada istilah mungahan ya. Tapi sebenarnya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mestinya di bulan Sya'ban ini perbanyak puasa agar kita bisa melaksanakan puasa dengan baik. Jagalah kebaikan-kebaikan di bulan ini agar di bulan Ramadan bisa melakukan kebaikan. Maka dengan itu kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jagalah kesehatan, siapkanlah fisik, siapkanlah mental, siapkan semuanya agar kita melakukan semua kebaikan di bulan Ramadan untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, I just singing you know, reading the Lord's speaking words. I was like to me, Lord, is wrong, and was the impact.